Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini saya teruskan untuk pembahasan yang kemarin ya. Dari pembahasan yang kemarin itu merupakan prompting Gemini membuat kisi-kisi. Jadi setelah melakukan pembuatan kisi-kisi kemarin itu di bawah chat ini saya lanjutkan lagi dengan prompting lanjutan. Yaitu yang pertama adalah untuk mengoreksi hasil kisi-kisinya. Jadi yang kemarin itu kisi-kisinya ada beberapa revisi atau yang perlu diperbaiki. Yang pertama, tujuan pembelajaran seperti yang sudah saya siapkan ini, perintahnya yang perlu diubah itu atau yang perlu diperbaiki itu apa. Lalu yang kedua itu tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan indikator soal. Jadi yang kemarin itu kan untuk bentuknya seperti ini. Bab, tujuan pembelajaran, indikator. Itu meskipun babnya cuma 2, itu tetap ditulis lagi. Nah, yang saya mau di prompting kali ini itu adalah isi dari kolom bab dan TP yang sama tidak perlu ditulis lagi. Jadi selain tujuan pembelajaran atau TP itu bisa memuat banyak indikator, nanti indikator yang sudah digunakan pada TP yang sudah digunakan pada indikator itu tidak perlu ditulis lagi. Nanti lebih jelasnya bisa kita lihat hasilnya ya. Jadi saya ingin melakukan 4 langkah ini untuk memperbaiki hasil kisi-kisi yang sudah dihasilkan Gemini kemarin. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran, yang kedua juga masih tujuan pembelajaran dan indikator. Yang ketiga bab TP itu yang tidak perlu tulis lagi yang sama, dan nomor 4 ini istilahnya saya simpulkan untuk Gemini-nya ya. Bab itu hasilnya adalah maksudnya gini, tabel itu merupakan yang pertama bab. Jadi satu bab bisa menghasilkan berapa TP dan satu TP itu bisa menghasilkan berapa indikator. Jadi intinya seperti itu. Langsung kita lihat di hasilnya saja ya. Karena ini kemarin sudah saya coba di bawahnya sini. Langsung dikoreksi, maka dia akan menghasilkan hasil revisinya. Nah, seperti yang saya inginkan. Di sini saya inginkan kisi-kisi bentuknya seperti ini. Jadi bab 3 keragaman budaya itu yang pertama tentu saja tujuan TP-nya berisi siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh budaya daerah. Terus dari satu bab dan satu TP ini menghasilkan berapa ini? 1, 2, 3. 3 indikator dan 3 soal. Jadi seperti itu. Kalau kemarin kan seperti ini. Masih ditulis satu-satu meskipun bagiannya sama. Nah, seperti ini. Keragaman budaya bab 3. Ini juga bab 3 lagi. Tapi ini ada yang dirubah di sini. Ini selanjutnya soal nomor 2 menjelaskan. Nah, mungkin sama Gemini dirapikan lagi jadi seperti ini. Dan ini menurut saya sudah sesuai ya, sudah sesuai yang saya saya inginkan lah istilahnya. Namun ketika mencoba mengenerate ini, prompting ini,
saya, eee, kurang apa ya istilahnya, kurang teliti dalam ngecek di isian singkat. Nah, di isian singkat itu harusnya tidak boleh siswa menuliskan 3 contoh kegiatan gotong royong di lingkungan. Nah, ini adalah indikator dari sebuah soal uraian. Nah, ini juga siswa menjelaskan manfaat. Nah, kalau uraian itu kan biasanya isinya pertanyaannya tentang sebutkan atau itu perintah ya, sebutkan, jelaskan atau pertanyaan mengapa misalnya. Jadi kalau isian singkat kan cukup titik titik titik, misalkan deskripsi singkat ya. Jadi pernyataan singkat lalu diberi titik-titik, titik-titiknya kan suruh ngisi. Jadi seperti itu. Nah, nampaknya Gemini ini kurang paham apa yang dimaksud dengan isian singkat. Jadi tugas saya selanjutnya adalah memberitahu si Gemini bahwa, di prompt yang selanjutnya ini ya. Jadi saya jelaskan lagi, pada jenis soal isian singkat itu masih memuat kalimat tanya atau perintah. Nah, ini masalahnya kan, ini problemnya. Lalu langkah yang perlu dilakukan yang pertama, selain perintah, berikutnya jangan melakukan perubahan apapun. Nah, ini yang pertama. Terus ubah indikator soal berjenis isian. Maksudnya yang nomor satu ini, selain perintah yang di bawah itu nggak perlu diganti. Kisi-kisinya itu sudah benar selain yang perlu diubah ini yang ada di perintah berikutnya. Nih, perintah berikutnya adalah 2 dan 3. Nah, di perintah nomor 2 apa? Ubah indikator soal berjenis isian singkat dari kalimat tanya perintah menjadi kalimat pernyataan yang tidak lengkap. Siswa hanya diminta mengisi titik-titik dari pernyataan tidak lengkap tersebut. Lalu yang perintah ketiga adalah dari soal berbentuk titik-titik. Tadi buatkan indikator soalnya. Misal siswa diminta mengisi titik-titik dari pernyataan lalu masukkan ke kolom yang diubah tadi. Jadi maksudnya 3 perintah ini apa sih? Apalagi yang pertama. Yang pertama itu adalah apa ya? Kesan penguatan. Jadi AI itu kadang bisa merevisi semuanya. Jadi saya tegaskan di sini, selain perintah yang perlu dijalankan ini, yang 2 dan 3 ini, tidak tidak usah melakukan perubahan. Jadi nggak usah diubah, yang lain intinya yang cukup diubah itu nanti yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Apa nomor 2 dan nomor 3? Ya ini indikator soal dari isian singkat. Jadi saya ingin menjelaskan ke Gemini bahwa yang salah itu cuma isian singkatnya, yang lain sudah benar, seperti itu. Jadi setelah saya lakukan perintah seperti itu atau saya generate prompt yang seperti itu, hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat di isian singkatnya ya. Nah, di sini disajikan pernyataan tidak lengkap. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Mudah, sedang, ini terlihat sama ya. Tapi ini kan tentang budaya daerah. Ini yang nomor 27, cara melestarikan budaya daerah. Sama. Terus yang nomor 28 mana? Mestinya di bawah. Nah, di sini. Tentang kegiatan gotong royong dan ini menjaga jadi meskipun bentuknya sama itu kontennya berbeda. Jadi disesuaikan sama dia. Nah, setelah saya merasa puas dengan hasil generate ini atau hasil dari Gemini ini, maka yang saya lakukan adalah prompting yang ketiga. Berikut langkah pembuatan naskah soal. Buatlah naskah soal
sesuai dengan kisi-kisi tadi. Terus pilihan gandanya 25 dengan pilihan A, B, C, D. Isian singkat bentuk pernyataan memuat titik-titik. Nanti isian singkatnya saya jelaskan lagi. Terus soal uraian itu seperti apa saya jelaskan. Terus setelah semuanya dilakukan, yang terakhir itu membuat kunci jawaban. Jadi membuat naskah soalnya sekaligus kunci jawabannya dan dihasilkan seperti ini soalnya. Nah, setelah menghasilkan soal dan kunci jawaban seperti ini, sebenarnya yang saya lakukan sama dengan kemarin, harus mengecek hasilnya. Nah, untuk soal ini saya mungkin nanti cukup apa istilahnya? Cukup menggunakan naskah ini dan saya edit manual apa yang saya perlu ganti. Misalkan seperti ini, perhatikan gambar tapi gambarnya tidak ada dan jawabannya apa. Nah, seperti itu. Dari kekurangan-kekurangan itu saya sediakan secara manual. Jadi ini nanti saya copy di Word. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai aplikasi lain ya silahkan, tapi kan yang umum itu pakai Word. Jadi bisa langsung di bawah biasanya ada pilihan apa namanya? Iya, salin. Atau ini kan apa namanya ya? Soal sama kunci jawabannya sudah di satu. Saya buat seperti ini saja. Jadi naskahnya saja dibuat di satu file, nanti kunci jawabannya dibuat di file lain seperti itu. Nah, itu bebas terserah dari eksekusi Bapak Ibu selanjutnya. Jadi kan sudah dihasilkan seperti ini dan bisa diberikan komentar. Misalkan, oh tentang tutorial saya ini apa yang kurang, apa yang tidak lengkap misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya kan saya merasa bahwa Gemini ini sangat membantu saya daripada saya membuat soal seperti ini, mencari satu-satu. Dia sudah menyediakan hal sebanyak ini dan saya tinggal ngecek lagi dan perbaiki, terutama kalau ada yang kurang. Jadi seperti itu. Sekian video kali ini. Nantikan juga video selanjutnya, nanti ada beberapa yang saya bahas ya. Contohnya nanti di video selanjutnya tuh saya ingin bahas tentang promptingnya ini biar satu. Ini kan ada berapa prompting? 1, 2, 3 dengan yang kemarin berarti 4 prompting. Jadi dijadikan satu dari semua ini. Jadi nantikan saja nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.